Bapa di sorga, inilah kerinduan hati kami di hadapan-Mu. Ungkapan hati dari kedalaman hati setiap kami umat-Mu. Namun hanya Engkaulah yang tahu ketulusan hati kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Engkau berkemurahan memberikan kami waktu untuk boleh datang ke rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Kami sudah mempersembahkan buah bibir yang mempermuliakan Engkau. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh sangat senang. Dan saat yang sama juga kami merindukan Engkau berbicara kepada setiap hati kami. Dan biar setiap kami hari ini sungguh-sungguh menghargai akan kebenaran firman Allah. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu ini secara khusus, kuduskan dan layakkan. Sebab dia adalah orang yang sangat penuh dengan kekurangan dan dosa, yang akan menyampaikan perkataan-perkataan Allah yang firman yang kudus itu. Terpujilah Tuhan, kami semua akan mampu memahami dan melakukan oleh karena Roh Kudus menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan penuh sukacita. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terpujilah Dia yang memberi anugerah yang besar bagi setiap kita. Dan bersyukurlah masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Dia. Kesempatan yang ada dalam diri kita masih sehat. Kesempatan dari orang-orang di sekitar kita tidak membuat kita terhalang dan banyak hal yang lain. Itu sebabnya sekali lagi setiap kali ada kesempatan beribadah, bersyukurlah buat kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Di minggu yang kedua ini firman Tuhan berjudul Hidup Saling Menopang dalam Kasih Kristus. Salah satu segi hidup yang berguna adalah saling menopang dalam kasih Kristus. Perbuatan ini didorong oleh kasih Kristus. Itu maksudnya. Saling menopang, saling membantu. Tidak ada motivasi lain selain daripada Roh Kudus, kasih Tuhan menopang kita. Saya awali dengan sebuah kisah kawanan bebek liar yang mungkin saudara pernah dengar. Ada sebuah kisah tentang sekawanan bebek liar yang sedang terbang melintasi musim dingin. Salah satu bebek itu tertembak oleh pemburu dan terjatuh di sebuah danau yang mulai membeku oleh karena dinginnya. Yang menarik dari kisah ini adalah teman-teman bebek yang lain yang mungkin sudah terbang lebih awal atau lebih dahulu di depannya, memutar kembali dan mendarat di dekatnya. Mereka tidak meninggalkan temannya yang terluka itu, melainkan tetap bersamanya, menghangatkannya, melindunginya sampai ia bisa terbang kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kisah ini
hanyalah sebuah ilustrasi. Tetapi sekalipun itu ilustrasi, kita dapat menemukan makna yang sangat mendalam. Yaitu kita diajak untuk tidak meninggalkan yang lemah, mendukung yang terluka, dan setia hingga ia pulih. Sebagai orang percaya atau gereja, seharusnya seperti kawanan bebek itu. Tidak meninggalkan yang lemah, tetapi dia menolong, memikul beban, dan saling menopang. Tingkatkan perhatian kita untuk hal-hal seperti ini. Jangan engkau masa bodoh, jangan engkau cuek. Karena suatu saat kelak mungkin kita akan sama seperti bebek yang satu itu. Tidak berdaya. Di saat kita tidak berdaya, selain Tuhan yang kita butuhkan, kita butuh ada orang lain di samping kita menghibur. Rasul Paulus mengajarkan kita 3 hal penting dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi di ayat yang pertama, kedua, dan keenam, kita temukan bagaimana membangun suatu komunitas yang kuat dan penuh kasih dalam Kristus. Pertanyaannya sekali lagi adalah dalam hal apa kita harus saling menopang dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kasih Kristus yang mendasarinya. Kasih Kristus yang mendorong kita melakukannya, bukan unsur yang lain. Yang pertama, saudara-saudara, di ayat yang pertama, kita menemukan kebenaran bahwa hidup saling menopang dalam Kristus. Yang pertama adalah menolong dengan roh lemah lembut. Yaitu memulihkan mereka yang mungkin jatuh, tak berdaya. Bukan mempersalahkan, menghakimi. Ayat itu berbunyi demikian, saudara-saudara. Galatia pasal 6 ayat 1. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ada kata harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang sama ini dalam satu terjemahan Alkitab lain, yaitu firman Allah yang hidup. Itu versi terjemahan Alkitab. Berbunyi demikian. Saudara sekalian yang saya kasihi, kalau seorang Kristen kedapatan berbuat dosa, saudara yang rohani hendaklah secara lembut dan rendah hati menolongnya kembali ke jalan yang benar. Mengingat bahwa lain kali, perhatikan ini,
mengingat bahwa lain kali mungkin seorang saudaralah yang berbuat salah. Artinya suatu saat pun ada kemungkinan engkau mengalami hal atau melakukan perbuatan yang serupa. Maka ketika ada orang sahabat kita yang lemah, Alkitab berkata maka kamu yang kuat harus menopang menghibur mereka yang sedang lemah itu. Perhatikan baik ini, mungkin seorang di antara saudaralah yang berbuat salah. Mungkin lain kali di kemudian di kesempatan lain bisa mengalami. Bisa karena salah atau bisa karena faktor lain. Tidak ada yang kekal Pak, Bu. Tidak ada yang abadi. Tidak akan ada di antara kita yang sehat selamanya. Posisi top chair selamanya tidak akan ada. Kuat selamanya tidak akan ada. Maka saudara-saudara, posisikan diri kita saat-saat orang mengalami hal yang serupa. Posisikan artinya apa? Andai kata saya yang mengalaminya. Tidak ada orang yang peduli. Bagaimana aku menghadapi semuanya itu? Jika ada saudara jatuh dalam dosa. Jadi ada banyak hal yang mungkin saja dalam konteks ini ada orang berbuat salah, ada orang melakukan dosa. Kita dipanggil menegur, memulihkan, bukan menghakiminya. Kita terlalu cepat untuk menghakimi. Makanya filosofi tangan menunjuk itu ada benarnya. Apa itu? Ini filosofi tangan menunjuk. Saudara arahkan satu tangan kepada orang lain. Tapi ada 3 jari menunjuk pada diri kita sendiri. Kan gak ada orang menunjuk begini. Nggak ada. Ini kamu yang salah. Filosofi ini mengajarkan kita supaya tidak cepat menghakimi. Kita dituntut dengan roh lemah lembut. Artinya tegurlah dia dengan kasih. Tanpa kesombongan, tanpa merasa diri kita lebih hebat. Tapi sambil memahami kalau saya ada pada posisi seperti dia. Sambil menjaga diri dikatakan agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Tidak jatuh dalam pelanggaran yang sama. Saudaraku sekalian, saat melihat saudara kita yang lain menyimpang, maka kamu yang rohani dalam arti kamu yang kuat pada saat itu, doakanlah dia. Dekatilah dia dengan kasih. Ini enggak muluk-muluk Pak, Alkitab yang suruh. Kita harus ingat bahwa tujuan kita adalah memulihkan, bukan menghakimi atau mempermalukan. Jadi hal yang pertama adalah kita dituntun untuk memulihkan yang jatuh. Tujuan utama kita saat menegur itu adalah pemulihan. Memulihkan itu artinya mengembalikan dia pada posisi semula yang benar. Bukan mempermalukan. Tapi ketika kita memulihkannya, maka kita melakukan satu tindakan kasih yang tulus. Maka langkah pertama adalah mulailah dengan doa untuk saudara yang menyimpang itu. Lalu kemudian tegurlah dia, sampaikanlah teguran dengan hati yang penuh kasih. Dan tanpa kesombongan, tanpa terlalu banyak menghakimi dan berkata saya benar, kamu salah. Tujuan kita, fokus kita adalah bukan menghakimi.
tapi pada pemulihan, bukan untuk mempermalukan. Jadi orang percaya itu, saudaraku sekalian, kemungkinan untuk jatuh bisa. Kemungkinan untuk lemah bisa. Kemungkinan untuk tidak berdaya pun bisa. Maka kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, dan saat kita melihat dia, kita pada posisi yang prima, maka kita wajib menolongnya dengan roh lemah lembut. Yang kedua, ayat yang kedua. Memikul beban satu sama lain. Artinya kita membantu menanggung kesulitan. Tidak salah ini. Sekali lagi tolong hilangkan prinsip, saya pun masih kurang. Saya pun butuh bantuan. Saya mau katakan tidak ada perasaan bagi saya yang sangat menyenangkan ketika di dalam kekurangan saya bisa ulurkan tangan pada orang lain. Itu bahagianya luar biasa. Tetapi kalau karena saudara berlebihan, saudara ulurkan tanganmu, itu perkara biasa. Ayat 2 bilang begini, saudara. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Lalu kalimat selanjutnya ini penting sekali, saudara. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau seseorang mau menolong orang lain menanggung bebannya, selain dia tertolong, Alkitab bilang apa? Kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, terjemahan lain bilang begini itu ayat itu. Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Ikutlah. Dengan demikian saudara menaati perintah Tuhan kita. Ikutlah merasakan. Gereja kita masih sangat minim alfa dalam hal peduli pada orang yang sakit dan berduka. Ketika ada ibadah penghiburan, ada orang yang sakit, banyak sekali tutup mata, tak mau tahu. Kalau saudara bilang saya sibuk, tak mungkin satu keluarga itu sibuk. Kalau tidak bisa suami, minimal istri. Tapi semuanya hanya dikerjakan oleh kasih di dalam diri kita. Posisikanlah, saya sudah pernah bilang. Saudara yang pernah punya pengalaman ini pasti setuju dengan saya. Ketika engkau berada di ranjang yang tidak kau sukai. Apa ranjang yang kita tidak sukai? Ada? Ada. Yaitu opname di rumah sakit. Gak ada orang, saya gak suka itu. Tapi harus tidur di situ. Harus berbaring di situ. Maka ketika kita berbaring di sana ada orang datang. Saya mau katakan kekuatan kita naik sekian persen. Harapan kita naik ketika ada orang yang datang melihat kita. Sekali lagi saudara, saya tidak menakut-nakuti saudara. Tidak ada yang kebal, Pak. Dan biasanya orang masih memiliki prinsip begini. Ini juga harus diubah. Waktu aku sakit mana datang dia. Sekarang giliran dia sakit aku datang pula. Enak kalilah dia. Orang dunia yang begitu, Pak. Orang yang tidak percaya Kristusnya begitu. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Harusnya balas. Maka ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kata Alkitab, itu sama dengan seperti kita menaruh apa? Bara di atas kepalanya. Jangan balas dendam.
Waktu kumpulan di rumah kami, aku lihat dia nggak datang. STM, Marga, giliran di rumahnya, aku datang ke situ. Emang nggak ada makanan di rumah kami? Bukan itu bro, ubah itu. Kalaupun ada orang berprinsip begitu, saya berharap jemaat ini tidak memiliki prinsip itu. Amin. Semua kita akan ada di sana, ikut merasakan kesukaran itu. Memikul beban berat, ikut merasakan dan membantu menanggung kesulitan orang lain. Baik beban rohani. Beban itu bukan hanya beban jasmani ya. Beban rohani, lagi lemah, tak ada semangat, putus harapan. Kemudian ada juga beban emosional, marah terus, kecewa terus. Nah, itu beban emosional. Maka ketika ada orang yang begitu, kita dipanggil, saudaraku, untuk menolong, memikul bebannya. Sekali lagi Alkitab berkata, dengan melakukan ini, kita sedang menggenapi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasih. Oleh karena itu saudaraku, luangkan waktumu untuk mendengar keluh kesah saudaramu, untuk mengunjunginya. Bantu dia. Bantuan itu bisa berupa dukungan doa. Bisa berupa tenaga kita. Juga bisa berupa sumber daya atau material yang ada pada kita. Menarik ada kata di sana, menggenapi hukum Kristus. Dengan memikul beban sesama, kita menunjukkan kasih yang adalah inti dari hukum Kristus. Hukum Kristus itu kan hanya satu kata, namanya kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Bagaimana kita memulainya supaya kita menggenapi hukum Kristus? Luangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saudaramu. Berikan dia dukungan doa. Berikan dia dukungan tenaga. Berikan dia dukungan material. Kalaupun engkau perlu ditolong. Saudara-saudara, kalau kita mau mendengar, kalau kita mau bertindak, inilah yang disebut dengan bukti nyata, wujud kasih. Cara kita menggenapi hukum kasih Kristus. Yang ketiga ayat 6. Mendukung pengajar firman. Ayat 6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, yang menerima pengajaran dalam firman berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Terjemahan yang satu lagi itu bilang begini. Yang diajar tentang firman Allah seharusnya membantu para pengajarnya. Ada kata ini. Dengan membayar mereka. Mendukung pengajar firman. Saudara sekalian yang terkasih. Kalau saudara memberi kepada hamba Tuhan atau kepada orang yang mengajarmu firman, itu tidak semata-mata karena dia kurang atau karena berlebihan. Ngapain kita tolong? Uang dia banyak kok. Tidak ada di situ. Kalau kekurangan yang mengajarmu itu kasih, nggak ada. Jadi saudara, jemaat yang telah diberkati melalui pengajaran firman Tuhan, dengar, bertanggung jawab untuk menghormati dan mendukung
pengajar firman itu. Di sana dikatakan berbagi. Berbagi itu artinya memberi dukungan. Dukungan itu saudara-saudara bisa materi. Bisa juga doa, waktu, penghargaan. Nah saudara, saya mau katakan ini bukan, wah ini pendeta ini udah lain motivasinya. Enggak kau lakukan pun ini enggak ada masalah dengan saya. Enggak ada masalah dengan saya. Masalah kita dengan Tuhan. Ya enggak ada masalah dengan saya. Tapi kalau engkau merasa dirimu diberkati lewat firman yang disampaikan kepadamu karena engkau diajar. Bukan hanya di gereja. Saya kadang-kadang terharu juga ya. Memang tidak semua kadang kita ibadah atau khotbah di bukan gereja. Khotbah di rumah, STM, rumah marga, ibadah marga. Yang punya rumah, ya kadang mereka kasih salam begitu ya. Nilainya tidak besar. Nah saudara, belum lama ini saya keluar kota. Ini enggak bohong saya. Ketika salaman di depan pintu gereja, jemaat salam saya. Saudara tahu berapa? Ketika saya lihat itu kaget juga saya. Kagetnya saya begini, apakah salah atau memang itu yang ada? Salah ngambil atau itu yang ada? Kalau saya kasih tahu sama saudara, saudara akan bilang, wah apaan itu? Saudara tahu berapa? 2.000. Seorang ibu salam saya. Terima kasih Pak. Tapi bagi saya enggak ada masalah. Saya langsung ambil pada posisi terbaiknya. Jangan-jangan hanya ini uangnya ini. Tapi karena dia merasa diberkati, maka apa yang ada pada dia diberikan. Mari kita belajar Pak. Bukan harus ke saya. Dukungan itu doakan paling tidak. Doakan. Beri penghargaan. Kami kan Bapak lebih banyak uangnya. Enggak ada urusan dengan itu. Beri penghargaan. Penghargaan apa? Ya di saat-saat hari tertentu. Saya tidak lama lagi ulang tahun. Ingat khotbah ini. Pak King jangan senyum-senyum aja. 10-10 bro. Apa maksudnya? 10 bulan 10. Gampang ingatnya. 69 aku lahir. Kasih penghargaan di saat itu. Itu namanya penghargaan. Kalau engkau merasa diberkati lewat firman. Yang mengajar tadi disebut. Saya kan tiap minggu mengajar saudara. Lalu berapa kalilah saudara memberikan ini? Iya ya. Baru insyaf aku Pak. Mulai sekarang lah Pak. Oke enggak apa-apa. Enggak ada istilah terlambat. Iya firman yang bilang. Besok kalau ada pengkhotbah di rumahmu baik itu marga, STM, KTM, minggu depan di KTM Rayon 2 di rumah keluarga, enggak di sini Bu itu. KTM Rayon 1 di rumah, saya udah tulis. Di rumah siapa KTM Rayon 1? Nggak dengar pula ini. Maksud saya yang saya sebut itu nggak ada di sini. Kapan di rumahmu ada ibadah itu? Praktekkan dulu. Tapi jangan pengkhotbah jadi nunggu-nunggu itu. Wah, ntar lagi datang. Sampai pulang nggak ada. Olah kata. Iya, ini firman Pak kita lakukan. Bukan harus banyak, tapi kalau engkau merasa udah kasihkan.
Dan saya yakin betapa bahagianya dia pulang dari rumahmu. Dan saya yakin karena aku melakukannya, pasti kudoakan dia. Ada doa khusus untuk dia. Paling tidak dia bilang terima kasih Tuhan. Dia sudah memberkati hambamu. Sekarang hambamu berdoa. Engkau juga berkati dia. Wah, mahal. Oke. Berilah dukungan nyata kepada hamba Tuhan dan pengajar firman. Alkitab yang bilang, Pak Manik, Pak tenang. Alkitab yang bilang, bukan saya. Jadilah jemaat yang aktif mendoakan dan menopang pelayanan mereka. Jadi kalau pendetamu kurus kering, itu ada urusannya denganmu. Kalau pendetamu pakaiannya, kerahnya sudah robek, dan itu yang terus dipakai, engkau harusnya malu. Karena dia mengajar. Haleluya. Lain motivasi pendeta ini sekali ini. Enggak ada lain. Alkitab yang bilang. Oh iya, yang baru kali ini aku tahu. Ini Alkitab yang bilang. Menopang pelayanan firman. Ya, dukungan kita kepada pengajar firman adalah bentuk penghargaan atas berkat yang kita terima. Amin. Berkat yang kita terima itu adalah firman. Maka berilah dukungan finansial, bisa materi kalau ada. Dukung pelayanan mereka secara teratur, doakan dia terus. Hargai waktu dan upaya mereka, dukungan waktu dan penghargaan. Makanya sedih juga saya kalau saudara ngantuk, saya sedang khotbah, merasa ini nggak dihargainya ini. Padahal tanyalah istri saya, tanya orang di rumah, sampai berapa lama saya ada di meja, di depan komputer, depan laptop. Hanya ini yang saya olah-olah, hanya ini. Kadang-kadang malam seperti tadi malam saya sudah tidur. Bangun pagi ingat lagi sesuatu yang baru. Ku bongkar lagi, ku kerjakan lagi sampai detik-detik mau masuk ke gereja. Oleh karena itu saudaraku sekalian, gereja semestinya dan seharusnya adalah komunitas kasih. Jangan ada di antara kita yang saling membenci satu dengan yang lain. Gereja itu komunitas kasih. Dengan kita menerapkan prinsip-prinsip ini, maka gereja akan menjadi teladan dalam kasih Kristus di dunia. Yang pertama adalah memulihkan yang jatuh, saling menolong. Yang kedua, meringankan kesulitan beban teman kita. Itu artinya ikut memikul beban. Menopang pelayanan firman, artinya kita mendukung, menghargai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita untuk mengajar, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, tujuan hidup kita melakukan semuanya itu. Sekali lagi, kalau kita tahu tujuan hidup kita untuk melakukan semuanya ini, maka kita akan sukacita melakukan ketiga hal itu. Yaitu apa? Memuliakan Kristus. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk saling menopang. Menolong saudara kita yang jatuh. Memikul beban satu sama lain. Dan mendukung pelayan, pengajar firman. Maka dengan demikian, kalau gereja itu artinya jemaat yang ada di dalamnya, akan menjadi komunitas yang penuh kasih. Saling menguatkan dan memuliakan Kristus di tengah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita hidup saling menopang. Melakukannya untuk memuliakan Allah, didorong oleh kasih Kristus yang ada pada kita. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman Allah yang hidup dan berkuasa telah diperdengarkan di tengah-tengah kami.
mengingatkan setiap kami sebagai orang percaya supaya kami tidak hidup secara egois. Tapi kami saling menopang dalam Kristus dengan apa yang bisa kami berikan. Sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kami lakukan. Kalau kami tidak punya finansial, kami masih ada waktu menyapa, mendoakan, menegurnya. Hari ini kami diingatkan kalau kami melakukan semuanya itu, maka kami memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kami. Ubah setiap hati kami mulai hari ini ya Tuhan, agar kami memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kami dengan kami memberi perhatian kepada orang lain. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.